peradangan pada rongga hidung atau rongga sinus gitu ya. Dan biasanya penyakit sinusitis ini mirip atau sama ya dengan penyakit pilek atau flu itu. Cuma bedanya penyakit sinusitis yaitu adalah penyakit pilek yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Sembuh sebentar 1-2 minggu kemudian kambuh lagi gitu, dan mungkin bisa bertahun-tahun itu ya sembuhnya. Dan berdasarkan referensi atau informasi yang saya baca, ternyata penyakit sinusitis ini cukup banyak diderita oleh masyarakat kita yang ada di Indonesia itu. Dan lucunya juga ternyata penderita sinusitis ini banyak yang tidak tahu kalau dirinya itu menderita penyakit sinusitis ya. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini menderita penyakit pilek tapi tidak kunjung sembuh, atau mungkin sembuh tapi kok terus kambuh lagi, ya mungkin bisa diwaspadai bahwa itu adalah penyakit sinusitis itu. Semenjak saya menderita penyakit sinusitis dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh gitu, ya saya menghindari minuman-minuman atau segala sesuatu yang dapat memperparah keadaan sinusitis. 4 minuman pantangan untuk penderita sinusitis yang harus kita hindari. Yang pertama adalah minuman berkafein ya, entah itu kopi ataupun teh gitu ya. Minumlah minuman yang nyaman untuk kesehatan ya, bagus untuk kesehatan gitu ya. Nah, semenjak saya menderita penyakit sinusitis, saya tidak pernah lagi minum atau mengurangi minum minuman kopi ataupun teh gitu ya. Saya lebih banyak minum minuman air putih hangat ya. Ini air putih ya, saya lebih banyak minum air putih hangat gitu ya. Nah, kemudian pantangan yang kedua yaitu minuman dingin ya. Seperti video yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa 3 pantangan untuk penderita sinusitis, yaitu salah satunya adalah minuman dingin ya. Ya, oleh karena itu teman-teman semua yang saat ini menderita penyakit sinusitis, hindarilah minuman dingin ya. Ya, karena dengan minuman dingin yang kita minum dapat menyebabkan nyeri di tulang pipi ataupun tulang kepala ya, dan lama-kelamaan akan menyebabkan penebalan lendir ya, sehingga tidak heran apabila penderita sinusitis itu sering diiringi dengan sakit kepala itu ya. Nah, oleh karena itu hindarilah minuman dingin ataupun makanan dingin. Segala sesuatu yang dingin-dingin harus kita hindari gitu ya. Karena memang kita itu alergi ya, alergi dengan sesuatu yang dingin itu. Oke. Kemudian pantangan yang ketiga yaitu adalah minuman susu atau produk olahan susu gitu. Ya, susu itu sangat bagus ya, terutama untuk kita yang mungkin saat sehat lah, karena ada istilah juga 4 sehat 5 sempurna, dan 5 sempurnanya itu susu ya. Nah, cuma untuk kita atau bagi kita yang saat ini menderita penyakit sinusitis ya, kita hindarilah susu gitu ya. Saya juga saat ini sudah tidak mengkonsumsi lagi susu gitu ya, baik itu minuman susu ataupun ya sejenisnya lah dan lain-lain gitu ya. Ya, karena memang berdasarkan informasi yang saya baca, bahwa dengan mengkonsumsi susu itu akan memperbanyak produksi lendir yang ada di hidung kita itu ya. Nah, oleh karena itu apabila lendir kita semakin banyak dan kita menderita penyakit sinusitis, ya akan malah memperparah keadaan sinus kita itu ya. Ya, oleh karena itu ya hindari dululah minum-minuman susu gitu ya. Ya, karena akan malah memperparah keadaan penyakit sinusitis kita itu ya. Kemudian pantangan yang keempat yaitu adalah minuman beralkohol dan minuman soda itu ya. Nah, selain minuman berkafein, ya ternyata minuman beralkohol pun juga menyebabkan dehidrasi gitu ya. Nah, ketika kita sedang pilek ataupun flu gitu ya, nah ketika kita sedang dehidrasi itu akan memperparah keadaan sinusitis kita itu ya. Karena dengan dehidrasi berarti kan kita tidak tubuh tidak kehilangan cairan gitu ya. Padahal ketika kita sedang flu, demam ataupun pilek, kita membutuhkan banyak cairan tubuh untuk memperlancar lendir kita ini, agar lendir dahak atau lendir yang ada di hidung kita itu bisa mengalir dengan bebas ya. Nah, oleh karena itu ya hindarilah minum-minuman tersebut, yaitu minuman bersoda ataupun alkohol gitu ya. Saya pun tidak lagi mengkonsumsi minuman
bersoda atau beralkohol ya. Ketika saya tahu informasi bahwa minuman beralkohol atau bersoda itu tidak bagus untuk kesehatan kita, terutama untuk penderita sinusitis gitu ya. Ya oleh karena itu harus kita hindari gitu ya. Karena memang bagaimanapun ya kesehatan kita itu lebih utama, kesehatan kita itu lebih penting ya. Kesembuhan kita dari penyakit sinusitis itu lebih penting ya daripada segalanya gitu ya. Kemudian tambahan yang terakhir yaitu adalah olahraga ya. Olahraga rutin setiap hari ya. Ya olahraga setiap hari ya. Baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Saya pun melakukan olahraga setiap hari ya, selama 10 menit setiap hari gitu ya. Ya tidak bisa ditawar ya, kita demi kesehatan kita harus melakukan rutin olahraga ya. Dan olahraga yang paling bagus yaitu adalah jogging ya. Ya jogging lah, jogging, karena dengan jogging itu kita bisa memperlancar aliran pernafasan kita bisa membuang dahak-dahak kita atau lendir-lendir yang ada di rongga hidung kita gitu ya, membersihkan saluran pernafasan kita gitu ya. Nah, kemudian juga usahakan mandi dengan air hangat itu, hindari air dingin, hindari mandi dengan air dingin ya, mandilah dengan air hangat itu ya. Kemudian jangan mandi di malam hari atau dihindari hal-hal yang berbau dingin gitu ya. Baik, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan ya. Ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga lebih banyak teman-teman semua yang bisa sembuh dari penyakit sinusitis gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.